Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa yajuzu al-istiyatu bi kulli jarihatin mu'allamatin. Bahas masalah berburu hewan. Jadi ketika nantinya kita berburu hewan, apakah hewan tersebut statusnya adalah halal kita makan atau tidak? Nah, ini disembelih kemarin sudah kita bahas. Hewan bisa dihukumi halal ketika memenuhi syarat dan rukun syarat-syaratnya penyembelihan secara syar'i kemarin. Nah, sekarang bahas masalah kita berburu hewan itu, status hewan tersebut yang mati itu halal atau tidak. Qauluhu wa yajuzu. Wa yajuzu lan menang. Wal istiyadu apa berburu. Oleh istiyadu bikuli jarihatin kelawan saben-saben hayawan kang natoni. Sifate mu'allamatin engkang den wulang. Ngono ku mau minasibai saking hewan buas. Wa min jawarihi thairi lan saking nganggo beburon. Wa min jawarihi thairi lan saking pira-pira hewan kang natoni saking manuk. Jadi boleh ketika kita punya hewan misalkan anjing atau misalkan burung elang atau hewan yang lain, iku digunakan untuk berburu, iku boleh-boleh saja. Misalkan kita punya burung elang, terus kita lepas burung elang tersebut, terus dia memangsa berburu, misalkan ayam di hutan, maka status ayam hutan iku statusnya adalah halal. Tapi kalau memang tidak milik orang lain, lah ketika nantinya hewan tersebut yang kita gunakan untuk berburu iku harus jarihatin mu'allamatin. Hewane bisa menatoni dan sudah terlatih. Makanya kok ada syarat-syaratnya. Ketika kita menggunakan hewan untuk berburu hewan lain, status hewan tersebut iku halal, iku ada syarat-syaratnya. Qauluhu wa syara itu taklimiha, utawi pira-pira syarat ngulang jarihah iku arbaatun iku papat. Ada 4 syarat ketika kita melepaskan hewan tersebut terus berburu, iki mau supaya halal buruan tersebut, maka ada 4 syarat. Pertama, antaguna, rupane yen to ana apa jariha. Ana iku ida ursilat iku tetep ing dalem nalikane den colake apa jarihah. Jawabe ida istar salat mongko amrih buru sapa jarihah. Ketika hewan tersebut, burung elang misalkan, tak lepas berburu ayam, maka burung elang tersebut langsung tak lepas langsung berburu ayam, jadi manut. Wa idza zujirat lan ing dalem nalikane den cegah sapa jarihah, in zajarat mongko dadi kacegah apa jarihah. Tapi ketika hewan tersebut, elang tersebut takon berhenti, tak suruh berhenti, yo berhenti. Jadi manut perintah saya, tak suruh berburu tak lepas yo oke. Ketika tak suruh berhenti yo oke. Maka status ayam yang diburu burung elangku maka statusnya adalah halal tanpa disembelih. Wa idza qatalat lan ing dalam nalikane mateni sapa jariha mateni soidan ing beburon. Jawabe ida lam takul mongko ora mangan sapa jariha minhu saking soet, ora mangan syai'an ing suwiji-wiji. Ketika nantinya burung tersebut itu wa ida qatalat soidan, ketika hewan tersebut berburu dan membunuh, misalkan ya elangnya tak lepas, tak suruh berburu, terus dia berhasil membunuh ayam misalkan, maka lam takul minhu syai'an, elang sing tak lepas iku tidak memakan sedikit pun dari hewan yang diburu, alias tidak memakan ayam tersebut. Dia hanya statusnya membunuh saja. Jadi intinya apa? Ketika punya hewan yang digunakan untuk berburu, zaman biyen ada yang berbentuk elang, ada yang berbentuk anjing dan lain-lain, maka status hewan yang tak lepas terus berburu ayam atau berburu bebek, iku statusnya bisa dihukumi halal tanpa disembelih dengan catatan mau sudah terlatih. Nek tak lepas ya oke, langsung berburu, nek tak suruh berhenti ya manut. Ketika nantinya hewan iku kok membunuh ayam atau bebek, maka dia tidak memakan sedikit pun dari hewan yang diburu itu.
Lah jadi artinya apa? Dia sudah terlatih kaya ngono iki mau. Sing terakhir wa ayyatakarrara. Lan yen to wali apa zalika apa mengkono-mengkono ursilat. Minha saking jarihah. Dan itu sudah terlatih, sudah berulang kali dilakukan. Tak lepas ya oke manut, tak suruh berhenti ya manut. Terus ketika dia membunuh ayam atau bebek yang diburu itu, maka statusnya dia tidak memakan sedikit pun dari hewan halal tersebut. Jadi isih utuh. Lah itu wa ayatakarrara dalika minha. Itu sudah terlakukan berulang kali. Lah ketika syarat itu tidak terpenuhi bagaimana? Fa in udimat mongko lamun den sepekake apa jariha ihda syaraiti ing salah sijine pira-pira syarat. Ketika salah satu syarat 4 tersebut tidak terpenuhi. Syarat tersebut tidak terpenuhi, salah satu atau salah 2 atau salah 3 tidak terpenuhi misalkan, maka statusnya lam yahillah, mongko ora halal apa ma perkara. Silae ma akhodathu ingkang ngalap sapa jariha hu ing ma. Ketika hewan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka tidak halal hewan yang diburu oleh iku mau jarihah. Jadi misalkan saya melepaskan elang. Elang tersebut ternyata ada syarat yang tidak terpenuhi tadi. Misalkan apa? Elang tersebut ternyata itu memakan hasil buruan tersebut. Elangnya tak lepas, terus dia iki mau berburu ayam, malah ayame kepalane iki mau sudah dimakan elang misalkan. Maka hewan ayam tersebut statusnya iku lam yahillah, tidak halal. Nah, beda lagi kasusnya begini, ila ayudroka kejaba yen to den temu apa ila ayudroka kejaba yen to den temu apa mah den temu hayyan hale urip. Lah terus piye fayudakka mongko den sembelih apa mah. Beda halnya ketika elang tak lepas. Tak lepas ternyata dia mampu menangkap ayam atau bebek, tapi dalam keadaan masih hidup. Lah terus tak sembelih. Lah maka statusnya halal. Nah, masalah penyembelihan, masalah berburu itu memang ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Qauluhu wa tajuzulan wenang. Wa tajuzulan wenang apa adakatu apa nyembelih. Oleh wenang mau bikul 5 kelawan saben-saben perkara. Silai maya jrohu ingkang natoni apa ma illa bisini kejaba kelawan untu. Wa dzufrilan kuku. Nah, ini kriteria. Ketika kita menyembelih hewan, maka sesuatu perkara yang bisa menatoni atau melukai. Contohnya pisau, contohnya misalkan pedang. Sing penting tidak terbuat dari kuku atau gigi. Jadi tidak diperbolehkan menyembelih hewan dengan kuku atau gigi, nggak boleh. Selain itu nggak masalah. Menggunakan pisau, celurit, monggo silakan. Nah, itu kriterianya seperti itu. Latek mesin di pasar kan ada penyembelihan menggunakan mesin. Kalau memang penyembelihan itu menggunakan sesuatu yang tajam, misalkan iku mau menggunakan dari bahan besi, nggak masalah iku mau. Wa tahilulan halal apa zakatu kulli muslimin apa sembelihane saben-saben wong Islam. Wa kitabiyin lan ahli kitabi. Wala tahilulan ora halal apa dzabihatu majusiin apa sembelihane wong kafir majusi. Wala wasaniin lan kafir wasani. Sembelihannya orang yang Islam itu hukumnya halal. Jadi orang yang menyembelih bisa dihukumi halal hewan tersebut, maka orang yang nyembelih harus orang Islam atau ahli kitabi. Lah ahli kitabi ku zaman sekarang sudah susah. Orang-orang Nasrani kebanyakan itu sudah tidak masuk kitabi. Nah zaman dulu mungkin masih ada. Kalau zaman sekarang ya memang susah imam. Terus wala tahilu dabi atau majusin, tidak diperbolehkan, tidak halal sembelihannya kafir majusi. Kafir majusi ku kafir yang menyembah geni atau api. Wala wasanin, kafir wasani juga tidak sah penyembelihane. Jadi status kafir-kafir itu tidak sah penyembelihane. Beda lagi kalau orangnya ahli kitabi atau orang Islam, itu halal penyembelihane.
Wa zakatul janini utawi sembelihane janin utawi nyembelih janin. Nyembelihane janin. Bizakati umihi iku tetep kelawan sembelihane ibuke janin. Ila ayu jada kejaba yen to den temu apa janin. Den temu hayyan hale urip fayudzaka mongko den sembelih sapa janin. Misalkan ada kasus saya menyembelih ayam. Saya menyembelih misalkan sapi atau kambing. Menyembelih sapi atau kambing, ternyata di situ statusnya ada janin yang di dalam wetenge iku mau, kewan. Jadi tak sembelih sapine, lah ternyata di situ ada kandungane, ada anake. Lah maka statusnya penyembelihannya janin iku mengikutkan pada mboke atau betina iki mau. Jadi misalkan saya menyembelih sapi, terus di situ ada anaknya di dalam. Setelah tak sembelih, tak ambil anaknya, ternyata sudah meninggal, itu halal. Halal memang. Kecuali, tak sembelih sapine atau kambingnya, terus anaknya tak keluarkan, ternyata masih hidup. Ila ayujada hayyan, masih hidup. Tapi fayudzaka, terus tak sembelih lagi, maka statusnya halal. Jadi nek kita menyembelih ayam sapi atau kambing, kok ada anake kita keluarkan dalam keadaan sudah mati dalam perutnya iki mau kewan, maka statusnya adalah halal karena ikut penyembelihannya ibu mau. Tetapi ketika kewan anake janin kita ambil ternyata masih hidup, maka nanti disembelih lagi. Janine iki mau. Qauluhu wa ma kuti awama utawi perkara kuti ingkang den kethok apa mamin hayin saking kewan urip fahuwa. Jawabe fahuwa mongko iku utawi mayitun iku mayit batang ila syuura kejaba pira-pira rambut al muntafa'a ingkang den alap manfaat biha apa syuur. Ning di fil mafarisi ing dalem pira-pira lemek wal malabisi lan pira-pira penganggo. Ketika ada anggota kewan yang di situ tak potong, maka dari kewan urip loh ya, kewan hidup, maka statusnya adalah bangkai. Misalkan ada sapi, tak potong kakine, sapi masih hidup tak potong kakine, maka status kaki tersebut iku statusnya adalah bangkai. Artinya tidak halal dimakan. Nah terus piye solusine? Ya wis kemau ancen nek pengen masak kaki sapi atau kaki kambing ya kudune disembelih dhisik. Jadi sapi atau kambingnya disembelih, maka status kakinya itu halal. Tapi kalau langsung kita ambil kakinya atau kita ambil misalkan kepalanya tanpa disembelih secara syar'i, maka statusnya adalah bangkai, tidak halal. Kecuali rambut. Kalau rambut beda lagi. Rambut yang di situ digunakan untuk kemanfaatan, misalkan dibuat lemek. Nah, itu beda lagi kasusnya iki mau. Jadi kita mengambil misalkan ayam, kita potong suwiwine, terus kita masak. Ayam masih hidup, maka statusnya adalah bangkai. Jadi artinya apa? Suwiwi tersebut itu tidak halal. Tapi ya soalnya ayamnya sembelih dulu, baru kita ambil suwiwine kita masak. Itu solusinya seperti itu.